Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Novalinda. Saya Fiana Dwi Aulia. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penyakit keturunan yang disebabkan oleh kelainan gen pada manusia. Buta warna adalah kondisi di mana mata yang tidak mampu melihat warna secara normal. Penderitanya akan sulit membedakan warna tertentu atau bahkan seluruh warna. Gen penyebab dari buta warna ini adalah gen C yang terdapat pada kromosom X. Alelnya gen C menyebabkan mata berpenglihatan normal. Penyakit buta warna ini biasanya lebih sering diderita oleh laki-laki daripada perempuan. Perkawinan pada penderita buta warna. Perkawinan antara perempuan normal dan laki-laki buta warna akan menghasilkan anak laki-laki atau perempuan yang semuanya normal. Akan tetapi, perkawinan antara perempuan buta warna dan laki-laki normal akan menghasilkan anak laki-laki yang semuanya buta warna dan perempuan yang semuanya normal. Jika anak perempuan itu kemudian menikah dengan laki-laki normal, semua anak perempuannya akan normal, sedangkan separuh anak laki-lakinya akan menderita buta warna. Anak laki-laki yang buta warna itu disebabkan ia mendapat gen buta warna yang diwarisi dari ibunya yang bersifat karir atau pembawa. Berikut ini adalah contoh persilangan pada penderita buta warna. Parentalnya X, C kecil, B kecil, perempuan normal, karir, pembawa sifat buta warna, disilangkan dengan laki-laki buta warna X, C kecil, B kecil, Y. Menghasilkan gamet X dan X, C kecil, B kecil, sedangkan yang laki-lakinya menghasilkan gamet X, C kecil, B kecil, dan Y. Kemudian filial satunya menghasilkan X, C kecil, B kecil 25% atau perempuan normal karir sebanyak 25%, X, C kecil, B kecil, X, C kecil, B kecil sama sebanyak 25%, perempuan buta warna, XY sebanyak 25% merupakan laki-laki normal, dan X, C kecil, B kecil, Y sebanyak 25% laki-laki buta warna. Jadi dari persilangan ini di antara perempuan normal karir dengan laki-laki buta warna menghasilkan satu orang perempuan normal karir, satu orang perempuan buta warna, satu orang laki-laki normal, dan satu orang laki-laki buta warna. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Pada penderitanya, luka yang tidak parah pun bisa menjadi masalah yang serius yang dapat berakibat fatal. Penderita akan kehilangan banyak darah sehingga mengalami anemia yang dapat menyebabkan kematian. Hemofilia ini ditentukan oleh gen H yang terdapat pada kromosom X. Alelnya gen H menyebabkan sifat normal. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal pada perempuan. Meskipun demikian, perempuan dapat bersifat karir, yaitu membawa gen tersebut dan menurunkannya kepada anak laki-lakinya. Perkawinan pada penderita hemofilia. Perkawinan antara laki-laki penderita hemofilia dengan perempuan normal akan menghasilkan keturunan yang semuanya normal, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi meskipun normal, semua anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bersifat karir. Nah, apabila anak-anak perempuan itu kelak menikah dengan laki-laki normal, semua anak perempuannya normal, tetapi separuh anak laki-lakinya kemungkinan akan menderita hemofilia. Anak laki-laki yang menderita hemofilia ini mewarisi gen hemofilia dari ibunya yang bersifat karir. Berikut ini adalah contoh perkawinan pada penderita hemofilia. Parentalnya yaitu XH besar, XH besar, perempuan normal, disilangkan dengan XH kecil Y, laki-laki penderita hemofilia.
Perempuan normal ini akan menghasilkan gamet XH besar, sedangkan laki-laki hemofilia ini akan menghasilkan gamet XH kecil dan Y. Filial pertamanya yaitu XH besar 50% menjadi perempuan normal karir, dan XH besar Y 50% laki-laki normal. Lalu parental keduanya ada perempuan normal yang bersifat karir disilangkan dengan laki-laki normal. Gametnya yaitu XH besar, XH kecil, dan XH besar Y. Filial kedua yaitu XH besar 25% perempuan normal, XH besar XH kecil 25% perempuan normal karir, XH besar Y 25% laki-laki normal, dan XH kecil Y 25% laki-laki hemofilia. Jadi, hasil dari perkawinan antara perempuan normal dan laki-laki hemofilia ini akan menghasilkan 25% perempuan normal, 25% perempuan normal karir, 25% laki-laki normal, dan 25% laki-laki hemofilia. Hipertrikosis adalah kondisi langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Rambut dapat tumbuh dengan secara lebat, bahkan bisa sampai menutupi seluruh tubuh termasuk wajah, sehingga penderita hipertrikosis ini terlihat seperti manusia serigala. Hipertrikosis disebabkan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom Y, sehingga faktor ini hanya diwariskan kepada anak laki-laki saja. Selanjutnya ada persilangan pada penderita hipertrikosis. Parental satunya XY H kecil merupakan laki-laki hipertrikosis disilangkan dengan perempuan normal XX, menghasilkan gamet X dan H kecil, sedangkan perempuan normal menghasilkan gamet X saja. Kemudian filial satunya dari persilangan ini dihasilkan XX, XY H kecil, XX, XY H kecil. Dari situ kita bisa membandingkan rasionya, yaitu didapatkan laki-laki hipertrikosis sebanyak 50% dan perempuan normal sebanyak 50%. Albino. Albino atau albinisme adalah kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Oleh sebab itu, warna kulit, rambut, dan mata pengidap albinisme berwarna pucat dan cenderung berwarna putih. Gen A besar bersifat dominan terhadap alelnya. Gen A kecil menyebabkan albino. Dengan demikian, orang bergenotif AA dan AA, sedangkan penderita albino bergenotif A kecil. Perkawinan pada penderita albino. Perkawinan antara perempuan normal dengan laki-laki albino akan menghasilkan keturunan yang semuanya normal. Jika anak dari perkawinan tersebut kelak menikah dengan orang albino, kemungkinan separuh anaknya menderita albino dan separuh lagi normal. Hal itu terjadi karena keturunan pertamanya bersifat karir. Nah, berikut ini adalah contoh perkawinan antara penderita albino. Nah, parental satunya yaitu A besar perempuan normal disilangkan dengan laki-laki albino A kecil. Perempuan normal ini menghasilkan gamet A besar, sedangkan laki-laki albino menghasilkan gamet A kecil. Filial pertamanya yaitu A besar A kecil dengan 100% normal karir. Lalu parental kedua yaitu perempuan normal yang bersifat karir A kecil disilangkan dengan laki-laki albino A kecil, menghasilkan gamet A besar dan A kecil. Filial keduanya yaitu A besar A kecil 50% normal karir dan A kecil 50% albino. Jadi hasil persilangan antara perempuan normal
dan laki-laki albino ini menghasilkan 50% normal yang bersifat karir dan 50% albino. Kencing manis atau diabetes mellitus merupakan penyakit metabolisme yang ditandai dengan tubuh penderitanya tidak mampu mengubah glukosa menjadi glikogen karena pankreas kurang atau tidak mampu menghasilkan insulin. Akibatnya, kelebihan glukosa pada darah akan dibuang melalui urin sehingga urin penderita ini akan mengandung glukosa. Penyakit ini ditentukan oleh gen D kecil, sedangkan alelnya gen D besar, menyebabkan orang tidak memiliki penyakit diabetes. Berikut ini adalah contoh perkawinan pada penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Parental satunya D besar merupakan perempuan normal, disilangkan dengan D kecil yang merupakan laki-laki diabetes mellitus. Menghasilkan gamet D besar dan D kecil. Filial satunya menghasilkan D besar D kecil 100% yang bersifat normal akan tetapi pembawa sifat atau pembawa genetik. P2 parental 2-nya normal karir disilangkan dengan diabetes mellitus. Normal karir D besar D kecil disilangkan dengan D kecil menghasilkan gamet D besar dan D kecil. F2-nya menghasilkan D besar D kecil sebanyak 50% normal karir dan D kecil sebanyak 50% diabetes mellitus. Jadi pada penderita kencing manis, perkawinan di antara perempuan normal disilangkan dengan laki-laki diabetes mellitus menghasilkan 50% normal atau normal tetapi pembawa sifat dan 50% lainnya memiliki penyakit diabetes mellitus. Talasemia. Talasemia merupakan penyakit keturunan yang berbahaya. Penderita penyakit ini memiliki kelainan yang ditandai dengan sel-sel darahnya mudah sekali mengalami hemolisis atau pecah. Bentuk eritrositnya juga tidak teratur dan mengandung sedikit hemoglobin, sehingga penderita akan mengalami anemia. Ada dua jenis talasemia, yaitu talasemia mayor dan talasemia minor. Penderita talasemia mayor biasanya meninggal sewaktu masih bayi. Sedangkan penderita talasemia minor dapat hidup, tetapi harus melakukan transfusi darah secara teratur. Nah, berikut adalah contoh perkawinan pada penderita talasemia. Parentalnya yaitu T besar, H kecil, T kecil, H besar, perempuan talasemia minor, disilangkan dengan T besar, H kecil, T kecil, H besar, laki-laki talasemia minor. Perempuan talasemia minor menghasilkan gamet T besar H kecil dan T kecil H kecil. Dan laki-laki talasemia minor juga sama, menghasilkan gamet T besar H kecil dan T kecil H besar. Filial pertamanya yaitu ini bisa dilihat seperti ini, lalu rasionya didapatkan 25% talasemia mayor letal, 50% talasemia minor, dan 25% normal. Jadi, hasil dari perkawinan antara perempuan talasemia minor dan laki-laki talasemia minor menghasilkan 25% talasemia mayor, 50% talasemia minor, dan 25%-nya lagi normal. Perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah atau incest adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat atau masih keluarga. Perkawinan sedarah adalah hal yang terlarang di hampir setiap kebudayaan manusia. Tidak hanya bertentangan dengan norma agama, keturunan dari pernikahan sedarah juga akan sangat berisiko mengalami masalah kesehatan dan menderita penyakit genetik langka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.